Coinbase bekerja sama dengan Ripple, Do Kwon masuk ke dalam berita lagi, stablecoin Huobi gagal, dan Atom 2.0 akan segera hadir. Halo Cryptosias, balik lagi bersama saya Leo di Crypto Discover dan selamat datang di This Week in Crypto, recap mingguan dari beberapa hottest news di crypto space. Seperti yang Cryptosias sudah dengar tadi, ada banyak berita dan update menarik, jadi kita langsung masuk aja ke update terbaru tentang Ripple. Pertukaran kripto Coinbase telah mengajukan diri untuk mendukung Ripple dalam kasus mereka melawan SEC yang menuduh Ripple Labs melanggar undang-undang sekuritas dalam penjualan token XRP mereka. Bagi kriptosias yang mungkin kurang tahu tentang kasus ini, berikut adalah rangkuman singkatnya. Pada tahun 2012, Ripple Labs muncul di industri fintech sebagai perusahaan yang membuat sistem transfer uang cross-border yang cepat dan murah. Mereka mengembangkan jaringan kripto mereka sendiri yaitu RippleNet dan cryptocurrency mereka XRP, dan di tahun 2013, Ripple Labs menjual token XRP untuk mengumpulkan dana untuk proyek tersebut. Namun di tahun 2020, SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple Labs menyatakan bahwa XRP adalah sekuritas yang tidak terdaftar pada saat penjualan token XRP dan melanggar hukum dengan menjual sekuritas tersebut kepada investor di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Setelah SEC menggugat Ripple Labs, token XRP segera dihapus dari sejumlah bursa termasuk Coinbase. SEC mengklaim kalau XRP adalah sekuritas karena mewakili kepemilikan di perusahaan yaitu Ripple Labs dan tidak memiliki utilitas seperti saham di perusahaan publik. Pengacara Ripple menyatakan bahwa SEC tidak pernah memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada perusahaan bahwa mereka menganggap XRP sebagai sekuritas. Dalam mempresentasikan pembelaannya, Ripple juga menyebut Ethereum dan cryptocurrency lainnya sebagai sekuritas potensial jika XRP diklasifikasikan sebagai sekuritas. Namun, SEC membalas menyatakan bahwa jaringan Ethereum beroperasi secara terdesentralisasi, sementara Ripple tidak. Jadi kenapa kasus Ripple begitu penting? Jika XRP dianggap sebagai sekuritas, ini membuka pintu bagi ratusan cryptocurrency lain untuk dianggap sebagai sekuritas di Amerika Serikat, menyebabkan masalah hukum besar-besaran untuk proyek kripto pertukaran dan investor. Dalam amicus brief yang memungkinkan Coinbase untuk menyuarakan pendapat mereka ke pengadilan tentang masalah tersebut tanpa harus menjadi pihak dalam kasus tersebut, Coinbase berpendapat bahwa undang-undang sekuritas yang ada telah gagal untuk mengimbangi ekosistem aset digital yang berkembang pesat dan tindakan penegakan tidak boleh menjadi sarana utama yang digunakan SEC untuk mengumumkan apa yang dianggap ilegal. Coinbase meng-highlight bagaimana SEC tidak konsisten dengan pendekatan penegakannya, yang menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan di crypto space. Apapun pendapat Cryptosias tentang Ripple dan XRP, semoga mereka memenangkan kasus mereka. Karena kalau mereka kalah, ini bisa menjadi pukulan besar bagi industri kripto di seluruh dunia. Do Kwon kembali menjadi berita dengan gugatan class action senilai 57 juta dolar yang diajukan di Singapura atas nama lebih dari 350 investor internasional. Gugatan tersebut menyatakan bahwa Do Kwon dan rekan-rekannya membuat klaim penipuan mengenai 1. Stabilitas stablecoin USD, kemampuan bagi pengguna untuk menukar 1 USD dengan Luna senilai 1 dolar Amerika Serikat, protokol Anchor, dan pernyataan yang dibuat tentang Luna Foundation Guard Reserves untuk mempertahankan patok harga USD alias USD Price Peg. Sidang tersebut dijadwalkan pada Rabu 2 November. Ini hanyalah update yang terbaru dari serangkaian tuntutan hukum dan investigasi terhadap Do Kwon dan Terraform Labs, pengembang ekosistem Terra Luna yang menyebabkan kekacauan di ekosistem kripto di awal tahun ini. Berikutnya ada HUSD. Stablecoin USD yang terkait dengan pertukaran kripto Huobi saat ini juga menghadapi kegagalan dengan harganya yang telah merosot menjadi 33 sen setelah Huobi mengumumkan penghapusan stablecoin yang bermasalah. Pengumuman dari Huobi pada 27 Oktober mengkonfirmasi penghapusan dengan HUSD di akun pengguna akan dikonversi ke USDT dengan rasio 1:1. Masalah dengan HUSD dimulai pada bulan Agustus ketika FTX menghapus HUSD dari kumpulan stablecoin USD yang didukung yang sebelumnya memungkinkan token untuk digunakan sebagai jaminan di bursa. Tidak lama kemudian, Algo Stable mulai menyimpang dari pasak 1 dolar alias 1 dolar peg di Curve, sebuah pertukaran terdesentralisasi. Huobi menyalahkan DPEG pada masalah likuiditas karena persyaratan hukum yang berkaitan dengan market maker accounts. Akhirnya stablecoin mendapatkan peg tersebut hingga akhir minggu lalu ketika pengumuman delisting Huobi turun. Tidak jelas pada tahap ini kenapa stablecoin diperdagangkan sejauh ini di bawah pasaknya. Tetapi mungkin terkait dengan rumor baru-baru ini yang datang dari pertukaran Huobi.
Di hari Senin, desas-desus mulai beredar katanya Huobi telah memulai PHK skala besar dari 1.600 orang tenaga kerjanya serta pengunduran diri Leon Lee, CEO Huobi. Namun Huobi telah membantah rumor tersebut, mengakui bahwa mereka mungkin terlibat dalam beberapa pemotongan biaya selama penurunan pasar. Setelah dilihat sebagai salah satu dari 3 bursa teratas, Huobi telah melihat popularitas dan volume perdagangannya merosot karena penurunan drastis dari pelanggan di Cina yang merupakan sebagian besar basis pengguna mereka, di mana bursa mereka dilarang untuk berlanjut karena tindakan keras pemerintah terhadap industri tersebut. Seperti yang Cryptosiast sudah dengar, Huobi baru-baru ini diakuisisi oleh About Capital yang memiliki hubungan dekat dengan pendiri Tron, Justin Sun. Dalam berita Cosmos terbaru, proposal Atom 2.0 siap untuk dipilih oleh para pemegang token Atom. Menurut tim Cosmos, protokol tersebut telah mencapai visi aslinya dengan pengembangan Cosmos Stack, Interchain Security, dan Liquid Staking. Atom 2.0 akan menandai transisi ke fase berikutnya dari infrastruktur Cosmos Hub, termasuk pengembangan Interchain Scheduler dan Interchain Allocator, serta memprioritaskan utilitas untuk token Atom. Seluruh roadmap diyakini membutuhkan waktu 36 bulan untuk diselesaikan. Dalam proposal asli yang dirilis pada bulan September di acara Cosmoverse di Kolombia, diusulkan agar emisi token ditingkatkan secara besar-besaran selama 9 bulan untuk bertindak sebagai insentif likuiditas dan mengarahkan pengguna ke jaringan untuk mencapai 10 juta atom per bulan, mengurangi hingga 300.000 atom dalam waktu 9 bulan. Namun, karena feedback dari komunitas, proposal update Atom 2.0 telah menyarankan agar 4 juta token Atom dicetak ke dalam kumpulan komunitas, dengan opsi untuk meningkatkannya menjadi 10 mints lagi di masa mendatang jika pemegang Atom setuju. Pada saat penulisan, 22 juta Atom telah memberikan suara dalam proposal dengan peringkat persetujuan 92%, tetapi ini masih di tahap awal. Quorum 40% perlu dicapai agar proposal ini berhasil. Baiklah Cryptosiast, kalau begitu hari ini sampai di sini saja untuk This Week in Crypto. Make sure untuk like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan berita terupdate di Crypto Space hanya di Crypto Discover. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.